Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka acara Kopi Sedap yang akan disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Asep Kuswanto, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Para Bapak? saya, Alhamdulillah Mbak Indah sehat, Mbak Indah sehat. Sehat, Pak. Ya, Alhamdulillah. kopi sedap ini memang membuat kita sehat dan selalu penuh semangat, Mbak. Iya, betul. Selamat pagi Pak Kadis. Ya, baik, terima kasih Pak Mike. Apa kabar Pak Mike? Alhamdulillah sehat Pak Kadis. Ya, saya pikir yang buka Pak Mike, bukan saya Pak. Ternyata Kehormatan buat kami Pak Kadis bisa hadir. ya, Alhamdulillah Bapak, karena memang ini materinya juga cukup menarik dan membuat saya juga harus hadir langsung Pak Mike dan nanti mungkin Alhamdulillah. sebagai narasumber karena memang menjadi kota global yang berkelanjutan dengan salah satunya adalah bagaimana kami DLH berperan serta secara aktif untuk dapat mewujudkan kota global ini melalui lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Itu memang yang menjadi concern kami, Pak Mike dan Bapak Ibu sekalian. Eh, Mungkin ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Ini ada slide-nya. Apakah tampak terlihat slide-nya? Terlihat, Pak, terlihat. Ya. Sehat, Pak. Lihat Pak, Nah, kalau kita bicara tentang kota global, apa sih yang diharapkan atau apakah yang perlu dipersiapkan agar DKI menjadi kota global? Dan saya yakin juga sebelum-sebelumnya banyak sekali pemateri narasumber, baik kepala dinas maupun pejabat lainnya yang memang sudah menyampaikan tentang langkah-langkah menjadi kota global. Ya, pertama memang ada sektor ekonomi, di mana memang diharapkan dengan adanya kota global ini, maka ekonomi Jakarta akan makin mapan, lalu kemudian juga kapasitas riset dan inovasi yang bisa terus-menerus dilakukan, karena memang menjadi kota global itu menjadi sebuah tantangan, di mana inovasi terus menjadi sebuah tuntutan, supaya memang Jakarta bisa semakin baik, semakin maju ke depannya. Lalu yang ketiga nyaman untuk dihuni. Ini juga menjadi concern bagi kami, Bapak Ibu sekalian, Pak Kepala BPKD, Mbak Indah. Memang sebuah kota global itu adalah kota yang nyaman dihuni. Livable city itu tuh menjadi sebuah keharusan, di mana memang dilakukan juga dengan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan. Dan ini yang menjadi concern kami, bagaimana sebuah kota Jakarta ke depannya itu terutama mengenai masalah sampah, masalah polusi udara, masalah pencemaran lainnya, bisa kami lakukan perbaikan-perbaikan dan pastinya harus mendapatkan dukungan dari seluruh OPD di Pemprov DKI Jakarta dan seluruh masyarakat. Dan kemudian juga adanya culture value yang menarik untuk pengunjung, serta yang terakhir adalah terkoneksinya inter dan antar kota, di mana memang Undang-Undang 2 tahun 2024 juga tentang DKJ mengamanatkan bahwa kedepannya kita tidak hanya bicara masalah Jakarta, tapi juga masalah kota-kota aglomerasi yang ada di sekitar Jakarta. Apalagi kalau kita bicara tentang lingkungan hidup, kita bicara tentang polusi udara juga tidak bisa kita batasi dengan kewilayahan karena memang udara tidak punya KTP, sampah juga tidak punya KTP, kemudian juga pencemaran air juga tidak punya KTP, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, kedepannya memang perencanaan dengan kota-kota di sekitar Jakarta itu menjadi sebuah keharusan. Lalu kemudian tiga poin pengembangan kota global Jakarta, di mana memang kelayakan huni, livable city yang tadi saya sampaikan juga menjadi sebuah concern. Kadang kita lupa apa hubungannya kebersihan livable city itu dengan kemajuan sebuah kota. Kita semua sama-sama tahu bahwa sebuah kota maju, kota yang beradab itu memang kesadaran warga masyarakatnya untuk dapat peduli dengan lingkungan itu menjadi hal yang sangat penting. Sebagai contoh, misalnya nggak usah jauh-jauh lah kita ke Singapura atau kota-kota lainnya, Malaysia,
maupun Bangkok, even Bangkok sendiri pun sekarang sudah luar biasa, tingkat polusi di sana itu sudah sangat-sangat minim dan mereka juga sudah menata kotanya dengan sangat baik. Hubungan antar kesehatan atau keberlanjutan kenyamanan itu dengan sebuah investasi menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga kota yang bersih akan menciptakan sebuah apa namanya lingkungan yang sehat juga akan berdampak pada produktivitas penduduk yang semakin meningkat dan itu pastinya akan menarik investor untuk berinvestasi di Jakarta ini. Sehingga memang keberlanjutan dari pengelolaan sampah, kemudian air, limbah, hingga transportasi, itu menjadi hal yang penting bagi kota Jakarta ke depannya. Next slide. Dan yang sedang kami lakukan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, tentang pengelolaan sampah, di mana kami Dinas Lingkungan Hidup juga terus mengintegrasikan pengelolaan sampah mulai dari hulu, tengah, dan hilirnya. Kalau tengah di hulunya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua juga sudah memahami bahwa sudah banyak informasi juga di mana kami Dinas LH juga terus dan selalu mengkampanyekan akan pentingnya sampah itu terpilah. Sampah terpilah dari rumah, itu yang tidak kami henti-hentinya karena memang dengan sampah terpilah dari rumah, kemudian baik itu organik maupun anorganiknya, minimal memang kami harapkan masyarakat sudah sadar untuk memilah organik anorganiknya, kemudian mungkin juga dengan dengan sampah B3-nya, dan kemudian dengan sampah residunya. Apabila masyarakat bisa memilah sampah dengan baik, kemudian juga pastinya kami dapat mengolah sampah itu dengan baik pula, di mana memang sampah organik bisa kita olah menjadi kompos atau mungkin menggunakan BSF Maggot, dan itu membawa dampak yang luar biasa karena kompos bisa kita gunakan untuk menanam pohon, dan hasil dari BSF Maggot itu juga bisa sebagai pakan ternak. Dan itu juga sedang kami concernkan bagaimana pengolahan sampah di sumber, tetap pengangkutan sampah terjadwalnya juga sudah kami lakukan di berbagai lokasi di Jakarta. Dan mudah-mudahan dengan acara Kopi Sedap ini nantinya kesadaran masyarakat Jakarta dari kita semua untuk melakukan pilah sampah dari rumah itu bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya di Indonesia. Karena Bapak Ibu sekalian juga pasti yang mungkin pernah keluar negeri ke Singapura, ke Jepang, ke negara-negara majunya, masyarakatnya sudah sedemikian sadarnya untuk melakukan pilah sampah dari rumah. Dan komitmen dari Pemdanya untuk kemudian juga mengangkut sampahnya juga terpilah dan terjadwal, itu juga menjadi hal yang penting. Dan itulah yang sedang terus kami lakukan, saat ini, dan mudah-mudahan juga kesadaran masyarakat semakin baik ke depannya. Lalu yang kedua juga kita terus mengembangkan bank-bank sampah di Jakarta. Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin sudah tahu bahwa begitu banyak bank-bank sampah di Jakarta. Jakarta ini sangat dimudahkan terhadap pengelolaan sampah di sumbernya, karena kalau dibandingkan dengan kota-kota lainnya di aglomerasi, begitu masih sulitnya kita mencari bank-bank sampah. Tapi di Jakarta ini alhamdulillah hampir semua RW di Jakarta pasti punya bank sampah. Tinggal kemudian kesadaran masyarakatnya, dukungan seluruh masyarakatnya untuk dapat melakukan pilah sampah, melakukan pengolahan sampah dari sumbernya itu menjadi sangat penting. Lalu pengolahan sampah di lingkup RW ini juga berkaitan dengan tadi saya sampaikan, di mana memang bukan mungkin ya, satu-satunya provinsi di Indonesia yang mempunyai struktur di RW-nya ada bidang khusus, bidang pengolahan sampah, itu hanya di Jakarta. BPS RW atau bidang pengolahan sampah RW yang merupakan bagian dari struktur RW itu juga sudah kami edukasi, sudah kami berikan berbagai macam sarana prasarana untuk mendukung dari pengolahan sampah di sumber ini. Dan saya juga sangat berharap sekali lagi seluruh OPD kita semua yang memang di lingkungannya masing-masing bisa coba terus koordinasikan dengan Pak RW-nya supaya juga mau giat melakukan pilah sampah dari rumah.
karena kami Dinas LH sudah memberikan sarana prasarana yang cukup memadai kepada para RW di seluruh Jakarta ini untuk melakukan pengelolaan sampah di lingkup RW. Lalu yang tidak kalah juga mempunyai pengaruh yang cukup signifikan adalah pengendalian sampah plastik sekali pakai atau kami menyebutnya KBRL, kantong belanja ramah lingkungan. Di mana alhamdulillah untuk convenience store maupun mall yang ada di Jakarta ini bisa kami klaim hampir 100% sudah tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai atau kantong resek, tetapi memang kami masih punya challenge terhadap penggunaan kantong kresek di pasar-pasar tradisional. Ini juga saya mohon teman-teman semua yang hadir pada acara Kopi Sedap ini bisa juga mengingatkan tetangganya, keluarganya untuk kalau belanja itu sudah menggunakan kantong-kantong yang memang bisa diguna ulang, sehingga memang dapat mengurangi sampah plastik. Isu sampah plastik ini memang sudah sangat luar biasa sekali. Lalu yang selanjutnya juga kami berupaya terhadap pengolahan sampah di kawasan mandiri. Ini juga menjadi concern kami ke depannya, di mana seluruh kawasan-kawasan komersial di Jakarta, baik itu perumahan, apartemen, rumah sakit, mall, hotel, itu ke depannya sudah tidak kami lakukan pengambilan sampahnya. Para pengusaha-pengusaha kawasan-kawasan komersial itu dengan berlakunya Pergub yang sudah kami keluarkan di tahun 2021 sudah mewajibkan seluruh kawasan komersial di Jakarta untuk melakukan pengolahan sampahnya sendiri. Dan ini menjadi concern ke depannya, dan saya juga harapkan teman-teman semua dapat membantu kami mengingatkan para pelaku-pelaku usaha di Jakarta untuk juga mulai meningkatkan kesadarannya terhadap pengolahan sampah. Yang juga yang terakhir mungkin yang bisa saya jelaskan terhadap pengolahan sampah di hulunya adalah adanya Jakarta Recycle Center JRC di Pesanggerahan. Ini juga merupakan salah satu TPS 3R terbaik kami yang memang mengedepankan upaya-upaya pemilahan sampah di sumber serta pengelolaan sampah secara terjadwal. Teman-teman mungkin yang rumahnya dekat-dekat di daerah selatan, dekat-dekat Pesanggerahan, itu bisa mampir ke Jakarta Recycle Center kami yang lokasinya ada di asrama Dinas LH di Pesanggerahan. Lalu yang selanjutnya adalah pengolahan sampah di tengah atau intermediate. Ini juga kami terus lakukan penataannya, di mana untuk meningkatkan kami melakukan upaya meningkatkan TPS menjadi TPS 3R, di mana TPS selama ini mungkin dikenal sebagai tempat pembuangan sampah sementara yang terkesannya bau, terkesannya jorok, terkesannya benar-benar tidak manusiawi. Kami sudah membangun pelan-pelan dari tahun 2022, 23, 24 dan seterusnya kami mengubah TPS menjadi TPS 3R, di mana TPS-TPS kami ke depannya memang sudah dilengkapi dengan mesin-mesin yang dapat melakukan pencacahan, pemilahan, kemudian melakukan pengelolaan sampah mulai dari TPS, dan itu diharapkan juga dapat mengurangi beban sampah Jakarta ke Bantar Gebang. Lalu yang selanjutnya pengolahan sampah di badan air. Ya, badan air ini memang salah satu PT kami yang kami miliki, di mana tugas pokok fungsinya adalah concern terhadap pengelolaan sampah yang ada di sungai, waduk di seluruh Jakarta. Dan saat ini kami juga sudah mempunyai saringan sampah. Saringan sampah kami ada di Condet, itu dekat Rindam Jaya. Kalau teman-teman sekalian ingin mampir juga bagaimana pengelolaan sampah badan air kami, bisa melihat di sana. Di mana saat ini kalau dulu-dulunya warga Jakarta pasti terbiasa melihat kalau suasana banjir, itu penumpukan sampah ada di pintu air Manggarai. Semuanya sampah masuk dari hulu Sungai Jakarta, Sungai Ciliwung, dari Bogor, Depok, kemudian masuk Jakarta, itu semuanya suka viral di pintu air Manggarai. Alhamdulillah dengan terbangunnya saringan sampah di TB Simatupang, itu sudah tidak ada lagi tuh viral-viral lagi di pintu air Manggarai, karena semua sampah dari hulu Sungai Ciliwung itu sudah kami saring, sudah kami
lakukan pengelolaannya di saringan sampah yang ada di condet tersebut. Lalu yang kemudian juga terhadap pengolahan sampah B3 ini juga menjadi concern kami, dan kami membuka pelayanan bagi seluruh warga masyarakat Jakarta yang ingin membuang limbah B3-nya atau membuang bekas-bekas e-waste-nya, jadi e-waste maupun limbah B3 itu bisa langsung menghubungi kami. Ya, menghubungi Dinas LH khususnya yang ada di kecamatan, satpol-satpol kami. Bapak Ibu semua tinggal telepon kalau umpamanya hari Sabtu Minggu sedang bebenah, itu ada bekas handphone, bekas barang-barang elektronik yang memang sudah tidak terpakai lagi di rumah, itu bisa langsung kami jemput dan kami olah. Jadi kami tidak akan membuang limbah B3, sampah B3 itu maupun sampah e-waste tersebut ke TPA atau ke TPS, tapi ya kami akan melakukan pengolahan secara terpisah, secara mandiri, dan kami kerjasama dengan pihak ketiga. Jadi selain sampah-sampah rumah tangga, kami juga saat ini sudah mengolah sampah e-waste, sampah B3, dan yang pasti juga Pak Mike, Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu juga ada sampah-sampah bulky waste. Ya, sampah-sampah bulky itu apa yang seperti lemari, sofa, tempat tidur, kasur yang sudah nggak kepakai lagi, itu silakan Bapak Ibu letakkan baik di depan rumah maupun di atau bawa ke TPS terdekat. Itu nanti bisa kami jemput, bisa kami ambil dan kami melakukan pengolahan. Tapi memang syaratnya adalah letakkan barang-barang bulky waste tersebut di depan rumah, khususnya rumah-rumah yang memang dapat dilalui oleh truk sampah atau truk besar kami yang memang kami khususkan untuk mengangkut dari bulky waste tersebut. Jadi Bapak Ibu kalau Sabtu Minggu itu bingung, ini saya punya barang-barang elektronik, saya punya sofa, punya spring bed, punya lemari yang kayaknya sudah bikin sumpek, mau buang kemana, cukup telepon Dinas LH, cukup telepon satpolnya, nanti akan kami lakukan penjemputan. Lalu yang selanjutnya adalah kami juga ada KSBB, kolaborasi sosial berskala besar persampahan. Nah, alhamdulillah saat ini KSBB kami itu tidak hanya di sektor persampahan, tetapi juga sudah juga concern terhadap masalah polusi udara dan climate change. Ini KSBB merupakan sebuah wadah bagi seluruh NGO, pemerhati lingkungan, peminat terhadap masalah sampah, polusi, dan climate, untuk sama-sama kita berbuat secara berkolaboratif untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan, melakukan berbagai macam kegiatan secara bersama. Dan pendanaannya memang diserahkan kepada NGO masing-masing. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan dengan sangat baik. Dan teman-teman pun yang memang punya minat terhadap masalah polusi udara, masalah climate, masalah persampahan, bisa juga bergabung dengan KSBB ini. Dan yang untuk di tengah, yang terakhir kita sampaikan adalah pembangunan RD Plan di DKI Jakarta. Ini yang mungkin nanti akan menjadi topik khusus pada Kopi Sedap pada pagi hari ini, di mana memang kami Dinas LH Pemprov DKI juga concern terhadap pembangunan RDF Plan di Jakarta. Kami sudah membangun satu fasilitas mengolah sampah menjadi RDF di Bantar Gebang, dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan tahun 2024 ini Pak Gubernur sudah melakukan groundbreaking terhadap pembangunan RDF Plan kami yang kedua. Jadi alhamdulillah sudah insya Allah akan ada 2 fasilitas pengolahan sampah menjadi RDF di Provinsi DKI Jakarta ini. Apakah itu RDF, apakah manfaatnya, bagaimana keberlangsungannya, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Pak Agung. Tetapi memang pembangunan RDF Plan di Jakarta ini mempunyai nilai yang sangat positif, dan ini juga bisa menjadi contoh kota-kota di Indonesia dalam pengolahan sampahnya dengan biaya yang tidak besar, tetapi dapat mengolah sampah dengan baik. Lalu yang di hilirnya, apa sajakah yang LH lakukan untuk mengolah sampah di hilir?
Yang pasti adalah kami melakukan terus pengolahan sampah di TPSC Bantar Gebang. Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin tahu DKI itu sangat-sangat tergantung pembuangan sampahnya ke TPSC Bantar Gebang. Ini yang selalu saya sampaikan, DKI itu macam orang kaya, Pak Mike, tapi tidak punya toilet. Toilet kita, pengelola sampah kita, TPA kita ada di Bantar Gebang. Kebayang nggak kalau namanya kita punya rumah kita nggak punya toilet, toilet kita numpang ke tetangga. Kalau tetangganya ngambek, tetangganya udah uring-uringan, ya mungkin kita nggak bisa lagi ke toilet. Itu yang memang perumpamaan itu juga terjadi selama DKI hanya menggantungkan eh, apa namanya pembuangan sampahnya itu di TPA Bantar Gebang. Sehingga pelan-pelan kami Dinas LH berupaya untuk terus melakukan pengolahan sampah di dalam kota, baik itu dengan TPS 3R maupun pembangunan RDF Plan ini, sehingga memang kedepannya Jakarta sudah tidak tergantung lagi kepada Kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian, begitu banyak dana alokasi anggaran yang sudah DKI keluarkan kepada Kota Bekasi. Mungkin sebagai informasi, DKI itu memberikan dana kompensasi per tahunnya tidak kurang dari 350 miliar. Bisa Bapak Ibu bayangkan kita memberikan bantuan kepada Pemkot DKI 300 lebih dari 300 hampir 360 seingat saya. Jadi itu sudah merupakan hibah yang memang sebagai konsekuensi atas pembuangan sampah warga Jakarta ke TPA Bantar Gebang. Ini pelan-pelan kita coba kurangi sehingga memang beban dari sampah itu beban pengeluaran kompensasi kepada Kota Bekasi itu tiap tahunnya bisa kita kurangi. Lalu ada apa aja di Bantar Gebang? Selain tadi saya sampaikan RDF di Bantar Gebang, kita juga punya PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah. Ini merupakan PLTA pertama di Indonesia, tapi memang kapasitasnya hanya 100 ton per hari. Kenapa? Karena memang ini hanya sebagai pilot project. Dulu itu kami dihubungi oleh BPPT, oleh BRIN, selaku pemerintah pusat ingin membangun PLTSA sebagai contoh untuk dapat diterapkan di Indonesia. 2019 kami dan BPPT waktu itu bersama-sama membangun PLTSA ini dan alhamdulillah sudah lebih dari 4 tahun PLTSA ini berfungsi secara baik, di mana kami mengolah sampah menjadi listrik di sana, sampahnya hanya 100 ton per hari, dapat menjadi listrik 700 kWh. Lalu yang tadi saya sampaikan bahwa di kami juga ada fasilitas landfill mining dan RDF Plan di Bantar Gebang, di mana memang di Bantar Gebang kami mengolah sampah landfill mining itu adalah sampah-sampah lama yang ada di Bantar Gebang. Bapak Ibu teman-teman sekalian mungkin yang pernah ke Bantar Gebang bisa melihat bahwa tumpukan sampah di Bantar Gebang sudah sedemikian tingginya dan mulai tahun 2022-2023 kemarin kami dengan terbangunnya RDF Plan di Bantar Gebang kami sudah mampu mengelola sampah lama di Bantar Gebang dan kami juga melakukan pengolahan sampah yang fresh waste dari Jakarta yang masuk ke TPA Bantar Gebang tersebut dengan kapasitas lebih kurang 2.000 ton sampah per hari. 1.000 ton sampah landfill dan kemudian 1.000 ton sampah baru. Dan yang terakhir ini juga mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah mendengar akan rencana pembangunan pulau sampah. Ini juga satu tantangan Pak Mike, Bapak Ibu sekalian, Mbak Ida bagi kami Dinas LH, di mana kedepannya kita akan concern terhadap rencana pembangunan pulau sampah atau kami menyebutnya Pulau O. Ini memang akan ada upaya reklamasi dan perbaikan-perbaikan lainnya terhadap pengelolaan sampah di Jakarta. Mudah-mudahan sekarang masih dalam proses perencanaan terhadap pembangunan pulau sampah ini dan mudah-mudahan dalam kurun waktu 3-4 tahun ke depan itu sudah mulai nampak hasilnya adanya pembangunan fasilitas pengolahan sampah di pulau reklamasi atau pulau O tersebut. Itu saja mungkin Pak Mike
Mbak Indah, Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan terhadap rencana ke depan pengelolaan sampah terintegrasi di Jakarta, dan mudah-mudahan upaya-upaya kami yang kami lakukan ini baik sedang maupun ke depannya juga akan kami lakukan terus dapat mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang berwawasan lingkungan dan pastinya sustainability-nya terjaga dan menjadi kota yang layak huni atau livable city. Itu saja Pak Kaban, Mbak Indah yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti dilanjutkan dengan Pak Agung selaku Kepala UPT, UPST yang akan memperjelas lagi tentang pembangunan RDF Plan di Jakarta. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, Pak Asep, terima kasih banyak. Ini apa yang Bapak sampaikan membuka mata kita semua ya, Pak. Karena ternyata pengendalian sampah ini menjadi tanggung jawab bersama dan karenanya dibutuhkan komitmen bersama begitu, mulai dari pemerintah daerah hingga pelaku usaha dan satuan kelompok masyarakat terkecil. Agar tujuan kita bersama untuk menciptakan Jakarta sebagai kota yang nyaman dan layak huni dapat tercapai. Demikian Amin. kira-kira ya, Pak ya. Baik, baik Bapak. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, saya yakin tentunya Bapak Ibu sudah menyiapkan secangkir minuman hangat untuk menemani kopi sedap kita pagi ini. Silakan Bapak, kita nikmati bersama. Diseruput. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak Kaban. Saya izin Pak Kaban ya. Ada Terima meeting kasih. selanjutnya. Terima Terima kasih kasih Pak Mbak Indah. Kadis. Terima Terima kasih Pak kasih Kaban. banyak Pak Assalamualaikum, Asep. selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mike izin melanjutkan Bapak. Baik, Bapak Ibu, perlu saya Silakan Mbak Ida. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang tidak bisa bergabung langsung dalam Kopi Sedap melalui Zoom, dapat mengikuti melalui YouTube channel BPKD Pemprov DKI Jakarta Official Channel. Kemudian jangan lupa pula untuk melakukan registrasi Kopi Sedap melalui website simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id. Adapun kode registrasi dan link materi akan diinformasikan oleh panitia melalui chat menjelang akhir acara ini. Jadi tetap fokus, tetap tenang untuk menyimak kopi sedap pagi ini. Nanti Bapak Ibu bisa memantau melalui chat room menjelang akhir acara untuk mendapatkan kode registrasi dan link materi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi, perlu saya sampaikan juga bahwa bagi Bapak Ibu nanti yang setelah pemaparan materi ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mencantumkan tanda raise hand ataupun melalui chat room. Demikian Bapak Ibu ya. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita. Namun izinkan saya berpantun lebih dulu karena secangkir kopi dan sebuah pantun adalah khasnya kopi sedap BPKD Pemprov DKI Jakarta. Pergi melaut mencari ikan bawal, Cakep. dapat Cakep. ikan buntal malah bikin susah. Cakep. Artinya. Cakep. Jakarta akan menjadi kota global. Cakep. Cakep. Kota global haruslah bersih dari sampah. Baik, kalau sudah pantun, boleh kita nikmati secangkir kopi lagi sebelum kita mulai diskusi pagi ini, Bapak Ibu. Tap. Supaya tidak penasaran lagi, langsung saja kita simak bersama mengenai teknologi pengolahan sampah menjadi RDF yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Agung Pujo Winarko, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Selamat pagi, Pak Agung. Selamat pagi Mbak Indah, Sehat selamat ya, pagi Pak Pak? Mike, Bapak Ibu semua. Pagi Alhamdulillah. Pak Agung. Ya, Pak Kaban. Bapak, terima Siap. kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada Kopi Sedap episode 47 pagi ini ya Pak ya. Baik Bapak, Ya. langsung saja kami persilakan Bapak untuk menyampaikan mengenai teknologi pengolahan sampah menjadi RDF di Pemprov DKI Jakarta. Silakan Oke, Bapak. siap. Terima kasih Mbak Indah, Pak Kaban, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
pagi dan Salam warahmatullahi wabarakatuh. untuk kita semua. Tadi karena Mbak Indah bawa pantun, kayaknya saya juga harus bawa pantun ya. Saya udah ngopi masalahnya Mbak Indah. Nih, saya Silakan bawa Bapak. kopi ini. Boleh Silakan. ya Mbak Indah, saya ngopi Silakan, Pak. bawa pantun dulu ya. Boleh Bapak. Nih, masak ikan enaknya pakai bumbu penyedap. Cakep. Ikan dimasak dikasih kuah santan. Cakep. Selamat jumpa di Kopi Sedap. Cakep. Kita belajar kelola sampah berkelanjutan. Oke, terima kasih. Ini saya harus ikutin nih karena rule-nya setahu saya Pak Mek kalau bawa pantun. Jadi saya harus bawa pantun seperti itu Pak. Ya. Izin Bapak Ibu semua, saya akan mencoba memaparkan terkait dengan agenda hari ini. Ini memang tadi Pak Kadis sudah menyampaikan tentang pengolahan sampah di DKI Jakarta. Nah, ini saya akan mencoba menyampaikan terkait dengan pengolahan sampah kota menjadi RDF, Bapak Ibu semua. Ini akan saya coba menjelaskan terkait apa itu RDF, kenapa DKI Jakarta memilih untuk menggunakan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF. Ini akan saya coba sampaikan di forum yang sangat baik ini menurut saya. Next. Nah, ini yang pertama ingin saya sampaikan adalah latar belakang pengembangan RDF di DKI Jakarta. Jadi disampaikan Pak Kadis bahwa tingginya jumlah sampah yang diangkut ke TPST Bantar Gebang. Nah, ini kalau kita lihat data yang ada, ini sampah yang masuk ke Bantar Gebang dari tahun 2014 sampai 2023 itu selalu meningkat, Bapak Ibu semua. Ini dari tertinggi 2019, 7.700 ton per hari, kemudian 2020-2021 ini menurun, waktu itu terjadi COVID, kemudian di 2022 naik kembali karena perekonomian kita juga naik, dan ini tahun 2023 kita menurun menjadi 7.360 gitu. Ini tadi Pak Kadis menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan di Sumber, kemudian di Tengah, ya alhamdulillah di tahun 2023 ini cukup membuahkan hasil walaupun nilainya itu mungkin belum terlalu signifikan, tapi upaya yang dilakukan sudah ada. Kemudian yang kedua adalah terbatasnya daya tampung TPST Bantar Gebang, Bapak Ibu semua. Jadi kurang lebih di sana kita di gunungan sampah di Bantar Gebang itu kapasitas itu mencapai 30 juta ton dengan ketinggian itu di atas 60 meter. Jadi kita melihat hasil karya sampah-sampah yang mungkin selama ini kita buang di rumah. Itulah kalau Bapak Ibu mau datang ke sana untuk melihat langsung, tentu kami terbuka karena di sana kita sering mendapatkan kunjungan dari berbagai pihak dan kami terbuka. Ini menjadi pusat edukasi sampah juga yang ada di DKI dan di Indonesia seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah belum tersedianya proses pengolahan sampah skala besar yang ada di dalam kota seperti itu. Jadi kita hanya mengandalkan saat ini adalah hanya di Bantar Gebang untuk pembuangan sampah yang dari kota Jakarta seperti itu dengan 7.500 ton per hari gitu. Jadi kota Jakarta dengan kalau kita tadi Pak Kadis menyampaikan rumah yang sangat indah, tapi kita tidak punya toilet karena kota TPST Bantar Gebang itu letaknya ternyata ada di Kota Bekasi, Bapak Ibu semua. Kemudian yang keempat adalah besarnya potensi pemanfaatan RDF, hasil pengolahan sampah sebagai bahan bakar alternatif oleh off-taker. Seperti itu. Jadi ada potensi seperti ini, di mana sekarang industri-industri semen mereka memiliki kewajiban untuk melakukan mengganti bahan bakar batu baranya mereka sekitar kurang lebih 30% gitu dengan bahan pengganti bahan bakar di luar batu bara seperti itu. Jadi potensinya sangat besar untuk kita bisa menjual RDF itu ke industri semen seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah alasan Jakarta memilih teknologi RDF ini. Nah, yang pertama adalah biaya dari capex-nya pembangunan RDF itu lebih terjangkau. Tentu kita ketika memilih teknologi, kita harus melihat kemampuan fiskalnya DKI sendiri. Kemampuan fiskal DKI seberapa mampu untuk membiayai pengolahan sampah gitu. Jenis teknologi pengolahan sampah banyak seperti itu, tapi kita harus memilih dengan kemampuan fiskal DKI tentunya. Nah ini kalau kita lihat dari proyek yang sudah ada di Bantar Gebang,
sudah kita laksanakan. Kemudian di saat ini kita 2024 sedang membangun juga di Rorotan dengan kapasitas 2.500. Memang capex-nya ini per tonnya itu lebih rendah jika kita bandingkan dengan teknologi pengolah sampah yang lain karena mereka sudah di atas 2 miliar semua, 2 miliar per ton seperti itu. Kemudian yang kedua adalah adanya potensi pendapatan dari jual beli RDF seperti itu. Nanti akan kami sampaikan UPST saat ini sudah menjadi BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Kami bisa menerima pendapatan dari hasil penjualan RDF, di mana harganya dalam Pergub dan di dalam Perda 1 2024 ditetapkan itu harganya itu di antara 24 US dollar sampai 44 US dollar seperti itu per ton RDF seperti itu. Padahal kita kalau di Bantar Gebang bisa menghasilkan 700 per harinya 700 ton. Kalau yang di Rorotan itu bisa mencapai di atas 800 ton per hari. Kemudian adanya potensi pendapatan lain dari kerjasama program EPR dari perusahaan penghasil sampah kemasan plastik. Kami juga mendapatkan pendapatan dari hasil kerjasama tersebut, Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya adalah potensi pendapatan karbon kredit dari pengurangan emisi pengolahan sampah menjadi RDF. Kemudian yang ketiga, alasannya adalah teknologi RDF itu lebih ramah lingkungan, Bapak Ibu semua. Jadi di fasilitas RDF itu yang kita akan bangun di Rorotan khususnya yang 2024 ini ada berbagai teknologi pengendali pencemaran yang kami siapkan untuk mengurangi terutama terkait dengan bau. Itu yang dikhawatirkan warga apabila nanti bau, ini berupaya yang kita lakukan. Yang pertama adalah adanya sistem negative pressure, ini deodorizer di bunker agar bau tidak keluar dari plant dan karena tertutup seperti itu. Jadi jangan kita bayangkan bahwa ketika kita bikin pengolahan sampah di Rorotan itu bentuknya seperti gunungan sampah yang di Bantar Gebang. Tidak, ini bentuknya seperti pabrik sampah tertutup dan kita akan lakukan upaya-upaya untuk pengendalian pencemaran tersebut. Kemudian ada dust collector untuk menangkap debu, kemudian dilengkapi fasilitas pengolahan air limbah dan pencucian truk juga, air sampahnya kita olah, kemudian menerapkan konsep green building, kemudian terdapat buffer zone tanaman di sekitar plant. Kemudian yang keempat adalah residu dari pengolahan RDF dapat terkelola dengan mudah dan berpotensi memiliki nilai ekonomis lagi. Ada nilai ekonomis lagi Bapak Ibu semua. Karena di situ misalkan kita ada, setelah kita pilah di dalam plant RDF, ada logam, ada kaca. Nah ternyata ini juga bisa kita jual kepada off-taker. Seperti itu. Karena ada mereka yang mau menerima bahan-bahan tersebut untuk didaur ulang. Gitu. Nah residu yang benar-benar tidak bisa dimanfaatkan, nah ini yang baru dibuang kembali ke landfill kembali, gitu. Sangat mengurangi sampah yang dibuang ke landfill. Lanjut. Nah selanjutnya apa itu RDF Bapak Ibu semua? Nah di sini kami sampaikan, jadi RDF atau Refuse Derived Fuel ini merupakan produk hasil olahan sampah perkotaan yang terdiri dari campuran materi combustible, jadi mudah terbakar karena dia sebagai bahan bakar pengganti batu bara, bahan bakar alternatif pengganti batu bara gitu. Setelah dipisahkan dari materi yang incombustible. Kemudian prosesnya itu sebenarnya hanya 3, cukup sederhana. Yang pertama adalah pemilahan materi, gitu. Ini dipilah yang pertama, di sorting. Ini ada plastik, kertas, organik yang combustible ya. Kemudian penyisian materi yang incombustible seperti ada batu, tentu sampah-sampah kita ada batu, kemudian beling, logam, ada keramik, ada B3, ada residu. Ini kita pilah nanti di situ. Yang kedua adalah dicacah, Bapak Ibu semua. Karena dicacah, karena kenapa perlu dicacah? Karena memang size-nya yang diharapkan oleh industri semen atau off-taker kami, mereka mensyaratkan ukurannya itu kurang dari 5 cm gitu. Jadi ini kita cacah kecil seperti itu. Yang ketiga adalah pengeringan seperti itu, drying. Jadi dikeringkan secara mekanik Bapak Ibu semua. Nah, ini spesifikasi RDF untuk off-taker industri semen. Yang pertama, nilai kalornya itu harus di atas 3.000, seperti itu. Kemudian kadar airnya itu kurang dari 20%, dan ukurannya itu kurang dari 5 cm, seperti itu. Nah, RDF dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil atau batu bara dalam proses pembuatan semen di industri semen. Nah, ini yang kita selanjutnya adalah manfaat pengolahan sampah menjadi RDF. Jadi yang pertama adalah mengatasi permasalahan sampah perkotaan dengan biaya yang relatif terjangkau seperti itu dibanding dengan teknologi-teknologi yang lain.
kemudian menghasilkan sumber daya atau material bernilai ekonomis dari bahan bakar alternatif. Yang ketiga adalah mengurangi emisi karbon dari proses penimbunan sampah organik dan landfill. Kemudian mengurangi emisi karbon dari proses pembakaran bahan bakar fosil tentunya. Kemudian yang kelima mendatangkan pemasukan bagi Pemda dari penjualan RDF ke off-taker. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini manfaat lain dari RDF, ini ada 4. Yang pertama adalah untuk menghasilkan listrik juga, Bapak Ibu semua. Jadi RDF itu menghasilkan listrik dari flash pembangkit listrik. Jadi nanti RDF itu dibakar dan menghasilkan uap panas, dan uap panas tersebut menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Nah, ini pemanfaatan RDF ini biasa disebut RDF power plant, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah untuk menghasilkan panas gitu. Jadi RDF dibakar menghasilkan uap panas. Nah, uap panas tersebut dapat digunakan untuk memanaskan bangunan atau untuk keperluan lainnya di industri-industri biasanya seperti itu. Nah, ini adalah dan ini kita terapkan ketika kita mengeringkan RDF kita di plan RDF kami seperti itu. Cara mengeringkan sampahnya itu kita menggunakan RDF yang kita hasilkan gitu. Jadi kita tidak menggunakan bahan bakar minyak seperti itu. Jadi kita menggunakan RDF untuk dibakar untuk mengeringkan di kiln dryer kami sehingga mengurangi biaya kos pembelian BBM seperti itu. Yang selanjutnya untuk membuat semen seperti itu. Nah, ini tadi RDF itu dibakar pada kiln semen dan menghasilkan abu untuk produksi semen. Nah, ini yang pemanfaatan ini yang diterapkan di RDF Plan Jakarta, Bapak Ibu, karena diambil oleh industri semen. Nah, yang selanjutnya adalah untuk menggantikan bahan bakar fosil, seperti itu. Jadi pengganti bahan bakar fosil yang merupakan sumber daya tak terbarukan yang menghasilkan energi gas rumah kaca. Tentu ini RDF akan lebih ramah lingkungan, seperti itu. Nah, ini adalah RDF Plan yang terbangun di DKI Jakarta, Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kita telah memiliki RDF Plan Bantar Gebang, seperti itu. Nah, RDF Bantar Gebang ini kapasitasnya 2.000 ton, lokasinya ada di dalam areal TPST Bantar Gebang, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kapasitas kemudian RDF Plan Rotan yang tahun ini dibangun, yang sudah di groundbreaking oleh Pak Gubernur di tanggal 13 Mei kemarin. Ini kapasitasnya 2.500 dan ini akan menjadi tempat pengolahan RDF terbesar yang ada di Indonesia, Bapak Ibu semua. Sebelum ini yang terbesar ada di Bantar Gebang, milik kita juga dengan kapasitas 2.000 ton, dan yang di Rotan itu 2.500 ton per hari. Ini akan menjadi terbesar se-Indonesia, seperti itu. Ini ada di Kelurahan Rotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah gambaran proyek RDF Plan di Bantar Gebang. Ini sambil saya jelaskan, kita tampilkan visual, Bapak Ibu semua. Jadi, ini adalah yang ada di RDF yang ada di Bantar Gebang. Seperti itu. Jadi, dia modelnya ini yang pertama tadi ada bunkernya. Truk-truk sampah akan masukkan sampahnya ke bunker tersebut. Nah, ini adalah ada manual sorting, Bapak Ibu semua. Tadi ada sorting, proses pemilahan gitu. Yang bahan yang incombustible dan combustible, seperti itu. Dan di sini ada tahapan lagi, dia cacah tadi, di shredder, dicacah. Kemudian dipilah lagi, di sini ada trommel, mana organik, mana anorganik. Kemudian di situ juga ada magnetic separator, Bapak Ibu semua. Jadi kalau ada magnetic separator itu untuk memisahkan yang bahannya mungkin logam itu pakai magnet dia akan terpilah gitu, karena kalau logam itu tidak bisa menjadi RDF seperti itu. Dan kemudian di sana ada yang besar itu yang lingkaran dia adalah kiln untuk melakukan pengeringan, Bapak Ibu semua. Jadi untuk melakukan pengeringan sehingga karena kita disyaratkan kadar airnya atau moisturnya dari instrumen di bawah 20%, sehingga kita harus melakukan upaya pengeringan. Dan selanjutnya di sini ada second shredder untuk mencacah lagi ukuran yang lebih kecil, dan yang terakhir adalah fine shredder. Nah, di sini untuk outputnya itu dari kapasitas 2.000 ton yang masuk, ini ada dua jenis pengolahan, 1.000 ton sampah lama dari gunungan landfill kita tambang untuk kita olah menjadi RDF, kemudian 1.000 ton itu sampah baru
Seperti itu. Yang masuk dari Jakarta tadi yang 7.500 kita ambil 1.000 untuk diolah di sini seperti itu. Nah, outputnya berupa RDF dengan minimum 700 ton per hari dan nilai konstruksinya itu 872 miliar dengan luas area itu 7,4 hektar dan ini periode commissioning itu sampai Mei 2023 dan sudah operasional. Operatornya kami sendiri dari BLUD UPST. Dan operatornya udah ada dua, yaitu PT Indosemen Tunggal Prakarsa dan Solusi Bangun Indonesia. Seperti itu. Ini juga sering mendapatkan kunjungan dari pihak kementerian, Pak Menko, Pak Luhut, kemudian Pak Mendagri, Bu Siti Nurbaya, dari LHK, Pak Gubernur juga telah melakukan peresmian juga di sana dan melepas off-taker untuk dijual ke industri semen seperti itu. Lanjut, Mas. Nah, inilah dokumentasi RDF Plan Jakarta dengan luas kurang lebih 7,5 hektar. Ini fasilitasnya di sana tuh sangat lengkap, Bapak Ibu semua. Di sini ada jembatan timbang, kita ada pencucian truk, gitu sehingga ini menjaga biar kendaraannya biar tidak bau. Kemudian kita punya pemadam kebakaran, terus kantor pengelola laboratorium. Kita juga punya laboratorium tersendiri di sini untuk mengetahui kualitas dari RDF yang kita hasilkan gitu. Jadi karena industri semen itu butuh quality yang bagus, sehingga kita harus punya laboratorium sendiri untuk bisa mengetahui quality dari RDF tersebut dan itu kita cek tiap hari seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga punya gedung trafo, kemudian kita punya instalasi peran air lindinya tentunya, sehingga air lindi yang dihasilkan dari sampah-sampah tersebut bisa kita olah sebelum kita kita buang ke badan air. Kemudian selanjutnya adalah kita punya hanggar utama, tentunya ini ada hanggar utama untuk sampah baru, ada dua hanggar utama, sampah baru, kemudian hanggar untuk sampah lama gitu. Kemudian kita juga punya gudang produk, kita punya gudang produk di sana, kita simpan sebelum diangkat oleh truk-truk off-takernya, dari off-taker sendiri, dan kita punya area yang lay down residu, ada humus soil yang dihasilkan dari sampah landfill seperti itu dan kita juga punya kolam retensi. Jadi ini fasilitas dengan luas 7,5 hektar dengan fasilitas yang sudah sangat lengkap termasuk sarana olahraga dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk yang rorotan Bapak Ibu semua. Mungkin kita bisa lihat dulu videonya. Suaranya. Bentar, ini ada video yang menurut saya akan memudahkan untuk menjelaskan ya. Ini. Oke, ini adalah pengolahan sampah yang ada di GRC. Tadi Pak Kadis menyampaikan di Pesanggerahan Jakarta Recycling Center. Ini ada 6 model area.
Kemudian selanjutnya adalah pengolahan sampah di kawasan mandiri. Tadi di kawasan-kawasan komersil kita punya Pergub 102 tahun 2021. Kemudian selanjutnya adalah tadi Pak Kadis menyampaikan juga saringan sampah yang ada di TBC Matupang di Kali Ciliwung. Ini bisa mencegah kiriman sampah yang dari luar Jakarta. Kemudian ini untuk sampah tadi apabila ada kayu-kayu besar di sana, ini akan menjadi dicacah juga di sana, cacah kemudian menjadi wood chips dan ini juga bisa kita eh, jual juga untuk diterima oleh industri semen seperti itu. Kemudian ini adalah yang di TPST Bantar Gebang, RDF Plan yang di Bantar Gebang. Kemudian ini PLTSA Merah Putih tadi, Batu Sektor Tenaga Sampah yang Merah Putih yang ada di Bantar Gebang, kapasitasnya 100 ton per hari dan menghasilkan listriknya 700 kilowatt. Dan ini digunakan untuk internal, seperti itu, internal kami saja, kami tidak jual ke PLN. Ini yang terakhir yang baru di groundbreaking oleh Pak PJ Group adalah pembangunan RDF Plan yang ada di Rorotan, begitu dengan kapasitas mencapai 2.500 ton per hari, seperti itu. Jadi dia sistemnya desainnya tertutup, green building, sehingga ini akan mengurangi, tentu mereduksi bau-bau yang ditimbulkan oleh pengolahan sampah di tempat tersebut, seperti itu. Jadi bukan berbentuk seperti gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang, seperti itu. Nah, ini ada profil yang ada di RDF Plan Rorotan. Ini lahannya adalah lahan milik Pemprov dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Ini adalah samping dari lokasi TPU Rorotan atau TPU COVID, seperti itu. Nilai anggarannya 1,284 triliun dari APBD, lokasinya di Kelurahan Rorotan. Ini periode konstruksinya adalah dari Maret sampai dengan Desember 2024 dengan konstruksinya rancang dan bangun, saat ini sudah berjalan dan target operasional itu di tahun 2025 dan operatornya kami sendiri dari BLUD UPST. Nah, ini sudah menyampaikan potensial off-taker-nya adalah dari industri semen. Mereka sudah menyampaikan LOI untuk mau menerima menerima RDF Rorotan tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah progres pembangunan RDF Rorotan. Ini tahapan yang ada di dalam fasilitas utamanya dari RDF Rorotan, Bapak Ibu semua. Ini mulai dari input sampah, kemudian ada bunker, kemudian ada shredder untuk mencacah, kemudian ada magnetic separator tadi untuk memisahkan logam-logam, kemudian ada compacting dehydrator. Jadi karakteristik sampah yang ada di DKI Jakarta atau di Indonesia secara umum adalah sampah basah Bapak Ibu semua, karena sampah organik yang banyak, kali 50% itu sampah organik. Nah, ini dilakukan compactor untuk mengepres dengan compacting dehydrator sehingga dia akan tiris cairannya. Seperti itu. Ketika tiris cairannya nanti akan diolah di instalasi pengolahan air sampahnya. Setelah itu agak kering, baru dia dilanjutkan ke proses selanjutnya. Ada drying screen, ada wind shifter, kemudian di sini ada fine shredder lagi yang kedua, kemudian untuk pengeringan ada rotary dryer, kemudian kalau yang untuk di rorotan itu ada penambahan bowler namanya Bapak. Jadi dia akan dipres RDF-nya sehingga lebih efektif untuk pengangkutan seperti itu karena lebih padat gitu. Kemudian selanjutnya ini penerapan teknologi ramah lingkungan yang ada di RDF Plan Rorotan, jadi konsep green building, kemudian buffer zone di sekeliling plan, kemudian ada negative pressure di bunker agar bau tidak keluar plan tentunya, kemudian penggunaan dust collector, kemudian dilengkapi dengan pengolahan air limbah, sampah tadi, kemudian pencucian truk dan lain-lain. Kemudian kita akan untuk yang dikirim, sampah-sampah yang dikirim ke RDF Plan Rorotan, kita menggunakan truk compactor Bapak Ibu semua. Jadi dia truk tertutup gitu. Jadi bukan dump truck yang
yang terbuka seperti itu. Jadi truk-truk yang akan masuk ke area RDF Rotan itu bentuknya adalah truk compactor seperti itu. Lanjut. Selanjutnya kesiapan off-factor tadi. Yang terpenting adalah ketika kita membangun sebuah RDF plant, bahwa memang di area di sekitar situ, Jabodetabek kita khususnya, di sini ada off-factor yang mau menerima RDF tersebut. Karena mungkin ada daerah-daerah lain yang dia bangun RDF tapi tidak memiliki off-taker di area tersebut. Nah, Jakarta itu memiliki keuntungan seperti itu. Ada kedekatan jarak antara off-taker dengan pengolahan sampah kita. Makanya mereka mau seperti itu. Ini tentu akan menghemat tadi biaya operasional, biaya pengangkutan, dan lain sebagainya. Kemudian PT Indosmen juga menyampaikan kesediaan sebagai off-taker RDF dengan potensi pemuatan RDF mencapai 2.500 ton RDF per hari. Seperti itu. Ini sangat besar sekali Bapak Ibu semua. Jadi potensi untuk ke depan untuk bangun RDF itu sangat memungkinkan. Lanjut. Kemudian selanjutnya adalah BLUD sebagai operator RDF di DKI Jakarta. Tadi saya sampaikan UPST sudah menjadi BLUD di mana ada beberapa 4 jenis layanan utama kami. Di sini adalah pemilahan dan pengumpulan sampah. Makanya tadi sampaikan Pak Kadis, kita ada kawasan mandiri, Bapak Ibu semua, yang kawasan komersil yang mereka harus mengolah sampah sendiri atau mereka bisa bekerja sama dengan pihak ketiga atau dengan BLUD seperti itu. Nah, kami juga memiliki peran seperti itu saat ini. Kami sudah coba bekerja sama dengan melakukan beberapa kawasan komersil. Kami juga kemarin dengan rumah sakit RSUD telah melakukan kerjasama dengan kami, di mana kami bisa membantu mengolah sampah mereka seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah pengangkutan. Kita juga ada proses pengangkutan di jenis layanan kami. Kemudian ada pengolahan, ada TPS 3R atau GRC, kemudian PLTSA, dan produksi RDF. Jadi kita concernnya di produksi RDF, dan terakhir adalah pembersihan akhir. Nah, di produksi RDF itu, kita tadi output layanannya adalah penjualan RDF sesuai dengan spek dan karakteristik yang ada di pedoman RDF Kemenperin, yang ini yang diterima oleh industri semen tersebut, seperti itu. Dan yang kedua adalah produksi humus soil atau kompos, karena tadi di sampah-sampah yang sampah lama, sampah dari gunungan sampah kita yang ada di Bantar Gebang atau landfill, itu ada satu produk lagi namanya humus soil atau kompos, yang itu bisa potensi untuk dimanfaatkan juga, seperti itu. Lanjut. Nah, ini bentuk kerjasama pemanfaatan RDF tadi, karena kita BLUD dengan para off-taker, kita sudah menandatangani perjanjian jual beli dengan PT Indosmen Tunggal Prakasa dan PT Solusi Bangun Indonesia di tanggal 31 Januari 2024. Kemudian ini untuk pengangkutannya sendiri itu menjadi tanggung jawab dari off-taker. Jadi kita tidak menanggung biaya pengangkutan. Jadi kita free terima dari hasil penjualannya. Gitu. Kemudian tarifnya itu 24 sampai 44 US dollar. Jadi tergantung kualitas dari RDF yang kita hasilkan. Semakin baik kualitas RDF yang kita hasilkan, harga RDF-nya akan semakin tinggi per tonnya. Tapi kalau kualitas kita kurang bagus, dia harganya akan lebih rendah, seperti itu. Ini jumlah produk RDF yang dikirim ke off-taker sama periode Januari sampai Mei 2024 sebesar 17.663 ton. Kemudian untuk kualitas RDF-nya sendiri, rentang kalorinya 3.200 sampai 4.100. Tadi yang diminta 3.000. Alhamdulillah kita selalu di atas dari yang diminta. Kemudian rentang harganya itu 28, existing ya, 28 sampai 41 US dollar. Seperti itu. Nah, besar pendapatan dari RDF dengan off-taker sampai dengan periode Mei, itu kita sudah mencapai 6,5 miliar rupiah. Seperti itu. Dan selanjutnya adalah pengurangan emisi karbon dari jumlah sampah baru yang diolah adalah sebesar 49.640 ton CO2, seperti itu. Karena pengurangan emisi karbon per 1.000 ton fresh waste yang diolah dapat mengurangi ekivalen 2.386 ton CO2, seperti itu. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu semua, yang penutup, yang pertama adalah tentu penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi RDF bisa menjawab tadi. Ya, Pak Kadis menyampaikan tantangan kota global Jakarta dalam aspek lingkungan yang lebih bersih,
nyaman dan berkelanjutan tentunya. Kemudian yang kedua adalah saat ini teknologi RDF merupakan teknologi yang paling tepat yang digunakan untuk penanganan sampah di Jakarta, baik dari aspek finansial, aspek teknis, dan aspek sosial lingkungan seperti itu. Dan yang ketiga adalah teknologi RDF merupakan teknologi ramah lingkungan. Dan saat ini kita mampu menyelesaikan kurang lebih hampir 50% jumlah sampah di Jakarta kalau yang rotan terbang. Jadi tadi kita punya 2.000 ton yang ada di Bantar Gebang, 1.000 tonnya fresh waste, kemudian rolotan insya Allah 2.500, jadi ada 3.500 ton sampah yang terkelola. Kalau kita tadi ada 7.500 ton per hari, jadi kurang lebih mencapai 46% atau hampir 50% yang terkelola. Dan tadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk perencanaan yang pulau sampah dan lain sebagainya. Tentu ini untuk dalam rangka menyelesaikan 100% pengelolaan sampah yang ada di DKI Jakarta. Dan selanjutnya yang keempat adalah dari sisi kelembagaan, keberadaan BLUD merupakan langkah yang tepat sebagai lembaga pengelola sampah di daerah saat ini. Gitu. Mungkin itu Bapak Ibu semua yang dapat saya paparkan. Tentu kita akan berdiskusi gitu sambil ngopi juga ya Mbak Indah ya, boleh ya, sambil ngopi kita berdiskusi. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, kami silakan kita kembalikan Mbak Indah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agung. Sangat menarik dan ternyata keren sekali ya pembangunan RDF Plan di DKI Jakarta ini gitu Bapak. Baik, Bapak langsung saja di hadapan kita sudah ada beberapa peserta kopi sedap yang sudah raise hand di sini saya lihat. Mungkin langsung saja Bapak kita persilahkan kepada peserta untuk berinteraksi dan bertanya langsung. Apakah Pak Agung mau langsung menjawab setiap pertanyaan atau disebutkan dulu tiga-tiganya? Mungkin tiga-tiganya sekalian aja kali ya Mbak. Tiga-tiganya, baik Siapa Bapak. tuh ada pertanyaan yang sama. Ya. Oke, baik Bapak. Yang pertama adalah dari Pak Jumadi, Sudin Pendidikan Wilayah 2. Silakan Pak Jumadi. Baik, terima kasih Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, kemudian Bapak Kepala Badan, serta Bapak Agung selaku narasumber, dan tentunya Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Sungguh sangat menarik dan luar biasa yang sudah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya bagaimana mengelola sampah yang dihasilkan oleh warga ataupun oleh kita semua. Ada beberapa hal yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama, mungkin untuk ditujukan kepada Pak Kepala Dinas, bahwa mungkin Bapak Ibu juga nanti mudah-mudahan sepakat. Saya mengamati dari beberapa tahun sebelumnya, kemudian sampai tahun ke sini, khususnya di DKI Jakarta ini ada penurunan dalam menjaga kebersihan lingkungan. Jadi beberapa tempat-tempat vital itu saya kalau lihat masih ada onggokan-onggokan sampah lah. Mungkin jika dibanding dahulu ketika gencar-gencarnya di awal pasukan Oranye terkenal itu, kemudian kok ada semacam penurunan kinerja. Nah, ini mungkin perlu dibangkitkan kembali dalam rangka untuk mengulang prestasi yang sebelumnya. Jadi jangan sampai terjadi penurunan. Yang pertama. Yang kedua, masih ke Pak Kadis, barangkali ada semacam reward terkait dengan sampah atau pengelolaan sampah atau sampah award gitulah. Barangkali perlu diadakan kontestan yang dalam hal ini baik dari unit terendah maupun sampai unit tertinggi, baik di tingkat RT RW, kemudian maupun ke tingkat organisasi, lembaga ataupun SKPD UKPD. Jadi nanti akhirnya orang-orang berlomba-lomba untuk bagaimana memberikan hasil treatment ataupun inovasi-inovasinya seperti halnya yang sudah dilakukan oleh lingkungan hidup, kami bisa sejalan. Jadi Dinas Lingkungan Hidup tidak bekerja sendirian, tapi semua warga menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Itu dua untuk Pak Kadis barangkali. Yang berikutnya untuk Pak Agung, ini luar biasa ya. Tapi
tentunya kan ini sudah merupakan kajian dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi memang tidak ada kata terlambat ya, daripada tidak sama sekali. Artinya tahun 2022 udah memulai dengan teknologi yang luar biasa. Semoga penumpukan sampah di Bantar Gebang maupun yang akan dihasilkan kemudian bisa teratasi dengan sendirinya. Padahal kalau dilihat dari penjelasan tadi bahwa ketika kita nyewa aja kurang lebih kita memberikan kontribusi kepada pemerintah Kabupaten Bekasi sampai 360 miliaran. Padahal tadi kalau dari bangunnya untuk di Bantar Gebang cukup kurang lebih 700 sekian miliar itu. Berarti dalam hal ini 2 tahun terbangun sebenarnya. Tapi kenapa kok nggak dari dulu ya? Tapi ya itulah mungkin baru ketemu 2 tahun terakhir atau 3 tahun terakhir, it's okay nggak masalah. Tapi tentunya mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga dan mudah-mudahan juga yang di Rorotan itu bisa segera terwujud sesuai dengan rencana yang groundbreaking sudah berjalan dan nanti tahun 2025 bisa beroperasi. Nah, pertanyaan saya Pak Agung, kira-kira butuh berapa lama gunungan sampah di Bantar Gebang selesai rata dan teratasi dan juga nanti tentunya yang untuk 2025 mungkin prioritas utama adalah sampah baru ya. Jadi tiap hari tidak harus ke Bantar Gebang sehingga Bantar Gebang tidak terjadi gunungan-gunungan bahkan ada gempuran gunungan karena diolah menggunakan teknologi RDF-nya itu. Di sisi lain yang 2025 di Rorotan langsung dieksekusi gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan kira-kira butuh berapa lama DKI Jakarta terbebas dari gunungan sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita ke penanya selanjutnya yaitu Pak Budiarto Sada, TPS TIKN. Silakan Pak. Salam Lestari. Izin Pak Agung, saya mungkin mau menanyakan terkait dengan RDF Rorotan. Jadi kita tahu bersama bahwasannya memang untuk pengolahan RDF itu kira-kira dari sampah total sekian itu hanya sekitar 20-30% yang bisa kita jadikan sebagai RDF, produk RDF. Nah, di TPST Rorotan, apakah ada mungkin combine teknologi lainnya yang digunakan supaya residu yang nanti sisa dari penanganan di Rorotan itu tidak banyak lagi yang dikirim ke Bantar Gebang. Jadi saya pengen ini juga menanyakan itu, apakah sudah ada inovasi teknologi tambahan begitu ya, di-combine dengan yang RDF Rorotan. Itu aja, Bu. Mungkin ini kami sampaikan pertanyaannya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Budiarto. Selanjutnya Pak Ari Sufianto dari Biro ORB. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Indah. Eh, Pak Kadis, Pak Agung, luar biasa ini sebagai orang umum warga Jakarta, ini luar biasa. Kemudian kalau kami sebagai Biro ORB termasuk tim pengendali PJLP dan SDM juga yang kami belum sempat Pak ke sana, tapi tim sudah ke sana gitu ya. Jadi memang ada unit-unit atau tugas fungsi kita yang didominasi oleh SDM gitu ya atau Human Resources. Pertanyaannya seperti ini Pak Agung izin mungkin secara global saja gitu ya. Tentu kita tidak ingin saldo sampah kita yang di Bantar Gebang itu kan terus bertambah seperti itu. Pertanyaannya adalah berapa persenkah penambahan sampah atau sampah baru itu, persentase penambahan itu yang bisa kita kurangi gitu ya. Maksud saya setelah dia bertambah misalnya dia bertambah setiap harinya atau setiap bulan atau setiap periode tertentu itu 10%. Tentu kita berharap bahwa 10% itu akan terkurangi juga gitu sehingga saldonya nggak menambah di samping mungkin kita akan mengurangi saldonya.
Pertanyaannya adalah berapa persenkah kita sudah bisa berhasil mengurangi apa namanya atau memproses penambahan Mengolah gitu ya sampah Pak ya. intinya Mengolah mengolah sampah. penambahan sampah itu sudah berapa persenkah kita tentunya kan kita harus kalau bisa 100% atau 100% lebih gitu Pak ya supaya Ya, gunungan kita berturun. Kemudian dari ya. persentase pengolahan sampah itu berapa persenkah yang kita olah melalui RDF itu berapa Ya. persen RDF. Nah, selebihnya itu pengen tahu sebagai masyarakat juga, selebihnya kita olah sebagai apa, Pak, gitu kan. Tentu kita tidak ingin terus bertambah terus itu gunungannya. Itu pertama. Nah, kedua, tadi saya tertarik juga, Pak, walaupun tadi Bapak sampaikan cukup singkat terkait pengolahan mandiri, apa ya, pengolahan sampah mandiri gitu ya. Kalau Ya. ngelihat dari fotonya tadi itu kan di perumahan-perumahan mewah gitu ya. Nah, saya tertarik, mungkin bisa nggak kita kita coba terapkan itu di misalnya di kecamatan saya gitu ya, di tempat saya, di tempat kami gitu ya, di masyarakat di suatu kecamatan. Kemudian apakah itu memungkinkan dan kira-kira apa yang harus kami lakukan? eh, Infrastruktur apa yang mungkin kita bisa ikut bangun atau seperti apa. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. 3 penanya dulu ya, Pak Agung. Silakan untuk dijawab, Pak. Pertanyaan dari Ya. Pak Jumadi dari Sudin Pendidikan Wilayah 2. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus nih, Mbak Indah. Iya, Pak. Seru, seru, seru. Makasih, makasih. Berarti alhamdulillah semua menyimak nih, Mbak Indah. Iya, Pak. Terima kasih. Yang pertama Pak Jumadi. Oke, terima kasih Pak Jumadi. Tadi terkait dengan penurunan dalam menjaga kebersihan lingkungan, tentu kami seluruhnya lah, semua tentu tadi kami sampaikan bahwa sebenarnya Pak Kadis juga menyampaikan, sebenarnya tanggung jawab terhadap permasalahan sampah itu bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah DKI Jakarta, seperti itu, atau OPD-OPD terkait yang misalkan kami di Dinas Lingkungan Hidup, mungkin di kelurahan itu ada pasukan oren apa namanya di PJLP-PJLP-nya juga seperti itu. PPSU Pak, PPSU. PPSU siap siap PPSU betul Pak Ari ini menyampaikan PPSU dan lain sebagainya. Nah di dalam situ kan ada tanggung jawab yang harus dimiliki juga oleh warga Jakarta dan SKPD lain seperti itu. Contohnya nih Pak, contohnya tadi Pak Jumadi di Sudin Pendidikan di saya kira di sekolahan itu ada namanya program sekolah adiwiyata juga ya Pak namanya. Ya, betul. Nah, sekolah adiwiyata itu kan bagaimana kita bisa melakukan pengurangan sampah di sumber gitu. Itu tentu bagus itu kalau itu bisa dijalankan di sekolah. Jadi tanggung jawab itu sebenarnya tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap warga di semua sektor seperti itu untuk bisa mengurangi seperti itu. Sehingga sampah-sampah itu tidak perlu sampai keluar ke area-area yang mungkin bukan seperti di pinggir jalan dan lain sebagainya. Itu dulu. Jadi tanggung jawab makan masyarakat dari produksi tujuh dan lain sebagainya. Nah, untuk menjaga kebersihan, jadi sebenarnya hanya bisa difokus, kalau itu bisa terjadi, kita bisa hanya fokus untuk sampah-sampah yang ada di fasos-fasum sebenarnya, Pak Jumadi. Seperti kan di jalan-jalan ada pohon itu daunnya jatuh, gitu. Itu juga pun udah kita bagi siapa yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Kami di ROPWD terkait ya, apa itu kelurahan, kemudian dinas LH kita ada pasukan orange, itu tentu ada tanggung jawab dari masing-masing. Gitu. Nah ini tentu udah jadi concern kita dan kita melihat kalau kejadian yang misalkan kemarin kita ada Jakarta Marathon itu malam itu ketika di Monas terjadi ada malam untuk yang peringatan malam ulang tahunnya DKI, jam 3 pagi itu harus disiapkan untuk Jakim. Harus clear lagi tuh area, bersih lagi seperti itu. Dan alhamdulillah semua kita bergerak, Pak. Gitu. Semua SKPD bergerak itu bisa menyelesaikan seperti itu. Dan saya kira dan kemarin menjadi apresiasi juga ternyata jalanan-jalanan seluruh DKI ketika melakukan maraton walaupun ada event besar sampai selesai, alhamdulillah semua berjalan dengan baik. Seperti itu. Oke, oh. Nah, itu mungkin saya kira sekarang tidak terlalu apa namanya
untuk menjaga kebersihan, saya sih kita tetap jaga pastinya semua gitu, agar tetap tidak terjadi penurunan kebersihan lingkungan seperti itu. Satu. Kemudian yang selanjutnya adalah reward terkait pengolahan sampah. Nah, kita itu mengadakan kemarin Pak DKI mengadakan namanya lomba Jakarta Gotong Royong Pak. Gimana? Jadi ada namanya Jakarta Gotong Royong. Ini lomba per kelurahan. Bagaimana mereka melakukan pengolahan sampah. Ada beberapa faktor yang parameter yang itu. Salah satunya adalah terkait dengan kebersihan. Bagaimana mereka mau mengolah sampah di kelurahannya seperti itu. Kemarin sudah dilakukan Pak di awal Januari ini seperti itu. Itu juga menjadi concern dari Pak PJ, itu sebenarnya agar masyarakat mereka mau melakukan pengolahan sampah dari sumbernya lah, seperti itu. Kemudian terkait dengan apa yang dilakukan ya itu Pak, pengolahan sampah yang dilakukan. Sebenarnya perencanaan dari dulu, cuma kan tahapan itu kita lewati dari berbagai tahapan teknologi Pak. Kita lewatin ada ITF, kemudian bergeser kita melihat dengan kondisi yang kita miliki dari kemampuan dari DKI Jakarta sendiri. Tadi saya sampaikan kemampuan finansial kita, skema kerjasama kita itu kita harus lihat itu dari semua sisi seperti itu. Nah akhirnya gimana kami dari Pemprov DKI Jakarta akhirnya memutuskan oh ini RDF lah teknologi yang paling tepat seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah terbangun di Bantar Gebang dan sudah kita jalankan dan berhasil. Sekarang kita scale up untuk yang ada di Rorotan dengan kapasitas yang lebih besar seperti itu. Nah, selain itu tadi kalau kita bertanya terkait dengan gunungan sampah yang ada di Bantar Gebang, tadi saya sampaikan itu kapasitasnya itu adalah kondisi kapasitasnya itu 30 juta ton. 30 juta ton. 30 juta ton kalau kita memiliki pengolahan sampah yang di RDF Pak, di Bantar Gebang kita pengolahan sampah landfill ada yang 1000 ton tuh. 1000 ton. Nah, kalau kita hitung 1000 ton, itu kalau kita hitung-hitung sekitar 82 tahun baru habis. Kalau itu tanpa ada sampah yang masuk lagi ke Bantar Gebang. Seperti itu. Nah, makanya kita butuh pembangunan fasilitas RDF plant yang ada di luar Bantar Gebang sendiri. Makanya kita pengen fokus di dalam kota. Kenapa di dalam kota? Selain biaya pengirimannya tentu lebih murah seperti itu. Ini tentu akan berpengaruh terhadap operasional dari dari kami sendiri seperti itu. Kalau ke Bantar Gebang tolnya mahal, BBM-nya mahal, gitu kan? Pemeliharaannya mahal gitu. Kalau dalam kota kan lebih dekat seperti itu. Ini tentu menjadi efisien. Itu jadi banyak faktor yang kami dalam menentukan kebijakan tersebut. Nah, ini terkait sampah landfill, memang kami selain kita berbicara sampah baru, kita juga berbicara sampah landfill. Karena sampah landfill ini juga banyak yang mengajukan kerjasama dengan kami untuk mereka mau mengolah sampah landfill. Tentu kami sedang mengkaji, mencari teknologi yang paling tepat untuk menghabiskan landfill kami juga seperti itu. Sampai tanahnya rata tadi disampaikan. Kita juga sudah berpikir ke arah sana. Seperti itu. Kemudian itu ya mungkin ya Pak Jumadi, tentu jadi prioritas utama, insya Allah tahun ini kita selesai untuk yang Rorotan dan tahun depan bisa operasional Pak. Kita berdoa bersama-sama, mohon doanya Bapak Ibu semua, ini bisa menyelesaikan lah ya proyek kami yang ada di Rorotan. Kemudian untuk Pak Budiarto. Terima kasih Pak Agung. Siap Pak Jumadi, izin ya Pak, saya bilang Pak Budiarto, mungkin di sini tadi Bapak sampaikan sampahnya itu 2.500 ton. Kemudian hanya menjadi tadi RGS-nya 30, mungkin 20-30%. Ini kemana nih biar residunya nggak berkurang? Jadi seperti ini Pak. Kalau kita bicara sampah 2.500 ton, gitu. Jadi tadi saya sampaikan, karakteristik sampah DKI Jakarta atau Indonesia itu adalah sampahnya basah Pak. Gitu. Moisturnya tinggi atau kadar airnya tinggi. Gitu. Ketika musim hujan, ini pengalaman kami di Bantar Gebang itu, ketika musim hujan itu moisturnya itu mencapai 70%, Pak. 70% itu dari katakanlah 1000 ton sampah, 70%-nya itu moistur. 70%-nya kadar airnya 70%. Jadi 700 tonnya itu ternyata air. Apalagi kebanyakan sampah-sampah kita adalah sampah-sampah organik. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara di Rorotan tadi, memang yang menjadi RDF itu adalah sekitar 35-40%, Pak. Nah, kalau kita bicara tadi mengenai airnya akan kita tiriskan, Pak. Gitu. Jadi kurang lebih kalau kita bicara 60% aja moisture.
60% moisture kualitas kadar air yang masuk ke pelan Bantar Gebang, kita menjadi 60 akan kita kurangin menjadi 20 moisturnya. Karena persyaratan yang diminta industri semen adalah moisturnya adalah 20. Jadi dari moisture 60 ke 20 itu berkurang 40% sampah, Pak. 40% berat sampah itu berkurang. Seperti itu. Jadi nggak sisanya itu jadi residu yang akan kirim ke Bantar Gebang. Seperti itu. Tidak. Gitu. Jadi yang menjadi RDF itu sekitar 35-40%, kemudian 40% atau 30-40%-nya itu air yang kita tiriskan, seperti itu. Nah, sisanya tadi, Pak, ada yang logam, tadi incombustible ya, ada mungkin ada batu, seperti itu, kemudian ada beling, dan lain sebagainya. Itu yang memang tidak bisa, apa namanya, tidak bisa dijadikan RDF. Tapi ini memiliki nilai jual. Ada off-takers yang mau terima ini seperti itu. Gitu. Makanya jadi yang benar-benar kita buang kirim ke dalam landfill kembali itu estimasi kami itu sekitar 10 sampai 15% saja seperti itu. Jadi kita tidak ada inovasi lain tapi sebenarnya bisa selesai, Pak. Sama ketika menggunakan teknologi lain, incinerasi pun ini pun tetap dia akan buang, ada residu yang dihasilkan. Semua teknologi seperti itu. Jadi harapannya ini akan sangat bisa mengurangi residu yang masuk ke Bantar Gebang. Kemudian Pak Ari, selanjutnya Pak Ari, terima kasih Pak Ari karena kebutuhan PJLP akan di TPC Bantar Gebang. Saya kira karena di sana 24 jam ya kami 3 shift menerima sampah terus di Jakarta kemarin dibantu oleh tim Bapak juga telah hadir. Kemudian tadi disampaikan saldo sampah Bantar Gebang, tadi saya sudah sempat singgung di depan, di mana ini sampah dimasukin, tapi ini mau berkurang. Makanya kami berpikir juga tadi, yang pertama adalah sampah baru, Pak, kita habiskan dengan teknologi RDF. Ada juga sampah lama tadi yang 1.000 ton yang kita olah juga menjadi RDF, seperti itu. Nah, tentu kalau kita lihat dari kapasitas tadi Pak, berapa sih yang terolah oleh RDF? Tadi saya sampaikan kalau kita bangun sudah ada yang dibangun tergebang itu 1.000 ton, kemudian 2.500 ton nanti yang di rotan, itu kurang lebih 3.500 ton. 3.500 ton yang terolah dengan teknologi RDF gitu. Nah, sampah di Jakarta yang masuk ke Bantar Gebang itu 7.500 ton tadi saya sampaikan. Jadi kurang lebih hampir 50% atau 60% itu bisa diolah menjadi diolah dengan teknologi RDF. Nah, ini dilakukan apalagi upaya-upaya. Tadi Pak Kadis menyampaikan, kita membangun juga peningkatan dari TPS menjadi TPS 3R yang ada di tengah. Makanya pengolahan sampah itu kita nggak bicara hanya di hilir, tapi kita bicara dari hulu ke hilir. Gimana di hulu bisa dikurangi di sumber, tadi ada bank sampah, KBRL, pengolahan sampah lingkup rukun warga, kemudian kawasan mandiri, kemudian di tengah juga ada dilakukan peningkatan TPS menjadi TPS 3R, seperti itu pun menjadi RDF juga. Nah, harapannya ketika ini berjalan semua, sampah yang masuk ke Bantar Gebang itu akan berkurang, Bapak Ibu semua. Nah, upaya ini yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sehingga sampah yang masuk ke Bantar Gebang bisa berkurang, jadi tidak terlalu banyak lagi fasilitas skala besar yang harus kita bangun, seperti itu. Tadi terkait dengan kawasan mandiri, ini memang ada pergubnya Pak di Pergub 102 2021 di mana di situ diatur untuk kawasan komersil terutama yang memiliki dokumen ini yang dikuncinya adalah dokumen lingkungannya Pak. Jadi kalau dia dokumen lingkungannya AMDAL atau UPLPL, dia harus wajib mengolah sampahnya sendiri di kawasannya tersebut. Apabila dia tidak mampu, makanya mereka boleh bekerja sama dengan penyedia jasa atau BUG seperti itu. Nah, tadi saya contohkan mereka kayak rumah sakit, mungkin ada pusat perkantoran, pusat perdagangan. Ketika mereka mau, tidak bisa melakukan sendiri, mereka bisa kerjasama seperti itu. Atau bisa menghubungi BLUD UPST untuk bisa kami kerjasama. Itu mungkin Mbak Indah. Mohon maaf, jawabannya panjang. Baik, Pak Agung, itu sangat menjelaskan dan apa namanya tentunya ini ya banyak yang penasaran nih Pak tentang RDF dan di DKI Jakarta gitu. Baik, baik Pak Iya, Agung, iya, izin saya lanjutkan siap, ke penanya berikutnya. siap, Satu penanya terakhir, kami kira karena siap, keterbatasan waktu begitu, siap. dan kami yakin Bapak Ibu juga memiliki aktivitas yang lain setelah join dalam Kopi Sedap ini. Penanya berikutnya yaitu Pak Ali Surahman dari Dinas Ketahanan Pangan. Silakan Pak Ali. Ini penanya Ya, terakhir kita terima ya Pak kasih ya. Mbak Indah. Sama-sama Bapak, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita karena acaranya memang kita kongko-kongko aja, kongko santai ya, Mas Agung ya. Siap. Jadi gini Mas Sambil Agung, ngopi nih Pak Ali. nah Boleh ya ya nih Pak? Sambil ngopi nih Mas, saya. saya tadi kopinya nggak dibawa itu sama Mbak Indah tuh, jadi saya air putih hari ini nih. Nanti saya kirimin deh, Pak. Iya, Silakan, silakan Pak iya. Ali. Jadi Monggo. saya ingin bicara mungkin sebagai warga Jakarta ya, Mas Agung ya. Siap. Tadi disampaikan oleh Pak Kadis ada program pengelolaan sampah di hulu. Di situ juga tadi ada pengelolaan sampah di tingkat RW gitu. Emang saya di RW kami ini tidak ada, tapi kita punya pengelolaan sampah yang ada di RT 11, RT 9, dan RT 3. Kita ada 14 RT begitu. Nah, kami juga ini sebagai warga sebenarnya juga ingin coba nih mau membantu program ini. Kita bagaimana cara untuk mengelola sampah di lingkungan kami lah minimal seperti itu. Yang pertama nih, Mas Agung nih, kalau kita Ya. ingin membentuk itu nih, membentuk ya semacam tim atau apa ya di tingkat RT kami begitu untuk bisa mengelola itu persyaratannya apa ya gitu. Yang pertama. Terus kedua, tadi disampaikan oleh Pak Kadis itu ada bantuan-bantuan sarana ya. Itu sarananya apa saja ya itu ya? Ya. Kita juga pengen tahu. Terus satu lagi, eh tadi juga ada program juga yang menarik bagi kami ini bahwa ada program di mana warga bisa mengumpulkan sampah-sampah yang kira-kira sulit diangkut oleh tenaga kebersihan kami gitu. Seperti misalnya kayak kasur atau barang-barang yang berat itu bisa dikumpulkan di satu tempat, nanti ada tim LH yang akan mengambil. Itu prosedur seperti apa, kita menghubunginya bagaimana? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga nih, di tempat kami ini memang terus terang kita keterbatasan untuk lahan untuk mengelola sampah. Cuma di RT kami itu bersebelahan dengan asetnya Dinas Pemadam Kebakaran. Ini mungkin ada teman-teman BPAD, mungkin juga ada Pak Michael nih, mungkin juga bisa membantu nih untuk mengatasi permasalahan sampah di DKI. Itu bagaimana caranya untuk kami bisa mengelola atau gitu ya, atau memanfaatkan lahan di sebelah RT kami itu yang asetnya Dinas Pemadam Kebakaran bisa kita manfaatkan untuk mengelola sampah di tempat kami. Itu bagaimana caranya, prosedurnya seperti apa? Itu juga perlu juga kita minta tanggapan atau masukannya. Dan satu lagi ini terkait dinas KPKP nih. Nah, dinas KPKP selama ini memang sudah bekerja sama juga ya untuk menangani penanganan sampah yang ada dari kantor kami. Kita juga sudah membayar retribusi, sudah diangkut juga oleh teman-teman dari PJLP kebersihan dari LH seperti itu. Cuman kami ada potongan-potongan seperti pohon, daun, itu mereka tidak mau angkut gitu. Alasannya tidak bisa Pak kalau ini Pak gitu. Nah, sampai saat ini kita menumpuk nih. Kita juga bagaimana menanganinya seperti itu kan. Kita mau bakar tidak boleh gitu kan. Tidak kita angkut. Ini juga menjadi masalah. Jadi tempat jadi kumuh, malah sampah banyak sampah di dinas kami. Nah, ini seperti apa ya penanganannya? Mungkin itu aja Mas Agung. Terima kasih atas kesempatannya. Mbak Indah, Pak Michael, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan langsung saja dijawab, Pak Agung. Siap, Mbak Indah. Terima kasih Pak Ali atas pertanyaannya. Jadi pengelolaan sampah di hulu atau di RW tadi Pak ada namanya Pergub 77 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah lingkup rukun warga, di mana di situ diamanahkan dalam sebuah RW itu dia harus ada satu bidang, wajib ada satu bidang namanya bidang pengolahan sampah namanya. Kita nyebutnya bidang BPS RW Pak. Jadi BPS RW itu wajib ada seperti itu. Itu diamankan di dalam Pergub 77 gitu. Nah, di situ dipilih oleh Pak RW Pak seperti itu. Nah, dia nanti yang akan membantu untuk mengkoordinasi terkait pengolahan sampah di RW tersebut. Nah, dari di situ kita bisa berkoordinasi dengan pihak dari kelurahan dan pihak Satpol LH kecamatan, Pak. Seperti itu. Dia akan dibantu nanti di situ ada edukasi-edukasi juga, Pak, terkait dengan pengolahan sampah di warga seperti itu, dan ada pendampingan juga dari PJLP kami, Pak. Seperti itu di tiap RW itu ada pendampingnya seperti itu.
Itu yang memudahkan kami untuk warga agar bisa melakukan pengolahan sampah dengan baik seperti itu. Kemudian untuk bantuan sarana, nanti di BPS RW itu dia akan bisa dibantu oleh pengadaan sarana prasarana tadi Pak, gitu. Contohnya untuk pengolahan sampah tuh seperti ada gerobak sampah Pak, gerobak sampah pilah, kemudian mesin pencacah seperti itu, kemudian kantong-kantong plastik yang pilah seperti itu. Nah, itu yang sarana prasarana itu memang menjadi kewajiban Pemda untuk membantu eh, pengolahan sampah yang ada di lingkup RW tersebut seperti itu. Itu diamanatkan di dalam Pergub 77 Pak, seperti itu. Nanti analisa Bapak kebutuhannya apa nanti disampaikan. Nah, itu yang kita nanti ada setiap tahun rutin untuk pengadaan seperti itu. Kemudian untuk warga tadi sama untuk melakukan bulky waste Pak, Bapak bisa hubungi di apa namanya pendaftaran kita juga ada di website Pak di lingkunganhidup.jakarta.go.id. Nanti ada verifikasi Pak dan menunggu verifikasi dan jadwal penjemputan. Nanti taruhnya di mana titiknya, nanti baru diserah terimakan. Gitu. Nanti karena kami memiliki fasilitas apa namanya pengolahan sampah bulky waste tadi Pak Kadis menyampaikan itu ada di Simatupang Pak oleh teman-teman dari UPS Badan Air seperti itu. Nanti bisa daftar Pak nanti. Di situ juga ada kategorinya Pak, sampahnya seperti apa, yang dianggap bulky waste itu seperti apa. Di situ ada juga seperti itu. Kemudian untuk terkait lahan, nah ini mungkin untuk pengolahan sampah sebaiknya mungkin ngobrol sama Pak Lurah dulu kali Pak, izin. Ngobrol dulu dari pihak warga, ngobrol dengan Pak Lurah seperti itu, ini jelas asetnya siapa, nanti bisa didiskusikan. Karena ini terjadi di beberapa titik sih Pak. Menurut saya terjadi di beberapa titik dan ada yang berhasil bisa digunakan Pak. Gitu. Jadi bisa untuk tempat kelola sampah gitu. Asalkan yang mengizinkan yang memiliki lahan ya Pak. Seperti itu. Mungkin bisa difasilitasi oleh rekan-rekan dari kelurahan nanti. Biasanya kayak gitu. Nanti dibantu oleh teman-teman satpol juga. Kemudian untuk potongan daun, batang-batang yang kecil, sebenarnya Pak kami berharap sebenarnya kita kan tadi semangatnya pengurangan sampah di sumber. Gimana? Sebenarnya sampah-sampah itu kan sampah untuk bisa dijadikan kompos Pak. Paling itu adalah sampah bisa dijadikan kompos menurut kami. Gitu. Jadi Bapak bisa melakukan pengadaan alat pencacah untuk itu bisa dikelola menjadi kompos di tempat Bapak sendiri. Seperti itu satu. Gitu. Kalau mereka nggak mampu, yang kedua kami memiliki fasilitas. Makanya di dinas pertamanan mereka punya Pak fasilitas-fasilitas seperti itu karena kan dinas pertamanan sering melakukan topping tuh Pak, topping lah. Mereka membuat tempat-tempat pengolahan sampah organiknya untuk dijadikan kompos. Sebenarnya itu kan sebenarnya sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan kembali karena KPKP kan pasti butuh juga pupuk kompos seperti itu. Nah sebenarnya itu adalah kompos yang menurut kami dengan kualitas atau grade yang sangat baik Pak seperti itu karena kami sudah melakukan juga di Bantar Gebang. Kami punya komposting dengan kapasitas yang cukup besar dan memang yang terbaik itu malah dari tadi bahannya itu dari batang-batang pohon dan daun-daun seperti itu dan tidak terlalu rumit juga Pak pembuatannya seperti itu. Harapannya kan seperti itu. Jadi semua stakeholder harusnya ikut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Gimana kita bisa mengurangi. Itu mungkin Pak Ali izin karena waktunya terbatas ya. Mungkin diskusinya akan lebih panjang nanti menarik. Baik, makasih Mas Agung. Ya, Baik, Mbak terima Indah, kasih. Mangga, silakan Mbak. Baik, terima kasih Pak Agung. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu, mengingat waktu sudah menunjukkan hampir pukul 10 begitu. Jadi ini Pak Agung memang antusiasme peserta Kopi Sedap hari ini luar biasa begitu. Di Zoom ada 1.000 peserta dan di YouTube ada 1.356 peserta Pak. Wow. Dan akhirnya beberapa pertanyaan mohon maaf sekali jadi belum bisa kita jawab semuanya. Namun insya Allah akan kami akomodir begitu untuk mungkin bisa disampaikan ke Pak Agung untuk dapat dijawab dan akan kami sampaikan di kemudian hari. Baik, Pak Agung, Bapak dan Ibu, materi yang sangat menarik dan sangat menambah wawasan bagi kita semua. Menjadi harapan kita semua tentunya bahwa pengolahan sampah menjadi RDF ini dapat mengatasi masalah sampah perkotaan, menghasilkan sumber daya bernilai ekonomis, mengurangi emisi karbon, dan mendatangkan pemasukan bagi pemerintah daerah. Terima kasih sekali lagi Pak Agung untuk hal-hal yang telah disampaikan sangat Saya bermanfaat. boleh bawa pantun nih, enggak Mbak? Intan Boleh terakhir Pak, Mbak Indah nih. silakan, Belum silakan tutup Pak. ya. Kan saya nggak ada closing, saya pantun aja. Menutup Pantunnya diskusi. gini, penutup nih ya.
makan duren enaknya pakai ketan. Cakep. Di pinggir Kalibata paling enak suasana. Cakep. Ayo kelola sampah berkelanjutan Cakep. demi Cakep. Jakarta kota global yang berjuta pesona. Cakep. Terima Terima kasih Bapak. Oke, Baik, baik Bapak dan Ibu, selanjutnya adalah arahan sekaligus menutup acara Kopi Sedap pagi ini yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepada Bapak Michael Rolandi Cesnanta Brata dipersilakan. Terima kasih, Mbak Indah. Yang terhormat Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup, Pak Agung, Bu Waka BPKD, Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Ibu semua peserta Kopi Sedap pagi ini di episode ke-47. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pak Agung, saya balas pantun ketannya boleh? Tadi Pak Agung pantunnya pantun ketan, saya juga mau balas dengan pantun ketan. Sebelum bekerja sarapan ketan. ASN Jakarta harus profesional. Penanganan sampah secara berkelanjutan. Wujudkan Jakarta sebagai kota global. Cakep. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita sama-sama mengetahui Jakarta masih menjadi magnet ya atau pusat kegiatan ekonomi terbesar di Indonesia. Kalau kita lihat dari populasinya, tentunya Jakarta hampir 11 juta orang yang tinggal di Jakarta, yang juga tentunya berkontribusi terkait dengan sampah ya. Lalu kalau di sisi kita lihat di PDRB Jakarta ada 3.200 triliun atau 16,6% dari share nasional. Ini tentunya merupakan provinsi dengan share PDRB terbesar di Indonesia dengan PDRB kapitanya sebesar hampir 18.000 ya, 17.966 ribu US dollar atau 298 juta per kapita. Tentunya ini juga kita Jakarta punya potensi ya dengan bonus demografi yang akan kita capai 71,28% penduduk usia produktif yang ada tinggal di Jakarta atau itu bisa mencakup sekitar 7,6 juta. Nah, ini sangat menarik kalau kita bicara Jakarta menuju kota global, tentunya ada beberapa ciri kota global ya. Untuk menjadi kota global tentunya diperlukan ekonomi yang mapan, yang terkoneksi secara global. Lalu juga harus ada kapasitas riset dan inovasi yang baik dan terus-menerus. Ini juga tentunya di bidang sampah tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, inovasi, riset yang terus-menerus, sampailah tadi pada teknologi RDF yang dianggap pas untuk dikelola di sampah di Jakarta. Lalu kita juga tentunya perlu memiliki ruang yang nyaman untuk dihuni. Ketika bicara ruang nyaman untuk dihuni, lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan tidak terlepas dari pengelolaan sampah yang berkelanjutan yang harus kita olah menjadi bagian dari penataan kota global. Lalu juga aksesibilitas terkoneksi secara intra dan inter kota gitu. Nah, tantangan salah satu dari 9 tantangan terbesar Jakarta tentunya adalah masalah persampahan. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh baik Pak Kepala Dinas maupun oleh Pak Agung bahwa kenapa Jakarta akhirnya pada kesimpulan untuk mengelola sampah dengan teknologi RDF. Yang paling penting bukan teknologinya, mau dipakai teknologi ada ITF, RDF dan sebagainya, itu adalah pilihan dalam pengelolaan sampah
ya. Yang penting sampahnya yang dikelola. Kita punya hampir setiap hari, tadi disampaikan 8.000 sampai dengan 8.500 ton. Ya, tentunya kalau kita buang semua ke TPA di Bantar Gebang, tidak akan mampu lagi menampung di sana dan akan segera mencapai kapasitas optimal. Untuk itu, kami Pemprov DKI di tahun 2024 tadi sudah disampaikan mengalokasikan anggaran 1,3 triliun untuk membangun RDF di Rorotan. Pilihan ini tentunya sudah secara matang dikaji dan di riset oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan kita berupaya untuk mengelolanya secara ramah lingkungan seperti yang tadi digambarkan, dipaparkan oleh Pak Agung. Saya dengan tanya jawab tadi dari teman-teman semua ASN Jakarta, dan kelihatannya tidak hanya ASN Jakarta yang pagi ini mengikuti acara Kopi Sedap karena topiknya sangat menarik. Topiknya adalah topik yang meng-Indonesia, yaitu pengelolaan sampah. Nah, ini mungkin bisa menjadi contoh juga. Jakarta punya 2 RDF besar, ya, kapasitas di atas 2.000 ton per hari. Tapi kalau saya perhatikan, ini ada potensi Pak Agung. Jadi kita punya BLUD bisa membina nih. Mungkin kalau di daerah lain ada BUMDes, ya, kok saya terpikir tadi bisa pengelolaan ini di perkelurahan itu RDF skala kecil. Jadi akan menambah apa ya? Mungkin penyerapan tenaga kerja juga di sana. Kalau kita lihat, saya kebetulan pernah juga datang ke Cilegon, itu kapasitas 15 ton pengelolaan sampah per hari, ya, di Cilegon itu bisa menghasilkan RDF yang cukup untuk disuplai ke pembangkit listrik di Suralaya. Nah, ini Pak Agung mungkin BLUD kita bisa mengkoordinir nih, misalnya di perkelurahan itu bikin UMKM. Jadi kalau UMKM yang selama ini kita tahu bergerak di bidang kuliner, ya, ada kue basah, ya, lalu bakso dan sebagainya, lalu dagang baju dan sebagainya. Mungkin ke depan kita bisa buat UMKM itu dagangnya dagang sampah, dagang RDF gitu. Kalau kita punya 267 kelurahan, per masing-masing kelurahan punya kapasitas UMKM tadi, ya, 15 ton saja yang bisa dikelola di sana, difasilitasi, dibina, dan hasil RDF-nya dikumpul oleh BLUD kita untuk dijadikan satu, dijual tadi ke off-taker yang sudah mempunyai MOU dengan BLUD pengelolaan sampah. Saya yakin pengelolaan sampah di hulu itu bisa lebih menarik, ya, menarik banyak teman-teman untuk ikut berkecimpung dalam hal pengelolaan sampah yang tidak hanya menjadi barang sisa buangan, tetapi juga bisa menghasilkan untuk menambah pendapatan di lingkungannya masing-masing. Mungkin itu beberapa hal yang perlu kita pikirkan, Pak Agung. Kita seriusi mungkin nanti sebagai bahan kajian lebih lanjut, karena tadi disampaikan di tempat Pak Agung di Dinas Lingkungan Hidup, di tempatnya Pak Asep punya pusat riset, ya, siapa tahu ide-ide yang terbersit di Kopi Sedap pagi ini bisa kita rumuskan dalam bentuk kebijakan lebih lanjut yang tentunya dalam mendukung upaya Pemprov DKI menangani persampahan yang setiap hari makin banyak, ya, makin bertambah karena Jakarta terus bergerak, Jakarta terus menjadi kota global sejuta pesona. Untuk itu
Mbak Indah, saya tutup dengan pantun boleh ya Mbak Indah ya? Silakan Bapak. Wangi harum bunga melati, Cakep. dibawa ke puskesmas Jagakarsa. Cakep. Kita kerjasama Cakep. tiada henti. Sukses Cakep. Jakarta untuk Cakep. Indonesia. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam Terima Terima kasih Pak Agung, Mbak Indah. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu, dengan demikian berakhirlah acara Kopi Sedap episode 47 pagi ini dengan tema pengolahan sampah kota menjadi RDF menuju Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan. Sebagai penutup, saya juga tidak ingin kalah dengan Bapak dan Ibu lainnya. Kami siapkan pantun. Siang-siang enak minum es selasih. Cakep. Lebih nikmat dengan tambahan aroma pandan. Cakep. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Cakep. Sampai jumpa di Kopi Sedap minggu depan. Selamat pagi, Yeay. selamat Terima beraktivitas, sukses kasih. Jakarta. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah. Sama. Bung, terima kasih. Pak Kadis, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ya, Pak Michael, Bapak, sehat selamat. selalu Pak. Amin. Makasih Bapak Ibu, makasih izin pamit. Ya, izin pamit Pak Agung, Pak Michael.